Tahapan kampanye Pilkada DKI Jakarta sejatinya dimanfaatkan ketiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur untuk memperkenalkan dirinya kepada publik. Ragam cara dilakukan, mulai dari terjun langsung bertemu dengan calon pemilih hingga membuka posko guna mendengarkan aspirasi masyarakat. Jualan program kerja menjadi salah satu trik guna menaikkan citra di mata publik. Pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni menjanjikan program bantuan langsung tunai untuk warga DKI yang kurang mampu. Selain itu, Agus juga menawarkan program 1 miliar per RW yang ditujukan untuk pengembangan komunitas warga DKI. Lain halnya dengan pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Pasangan petahana ini mendeklarasikan diri untuk meneruskan program yang sudah ada. Sebut saja Kartu Jakarta Pintar serta meneruskan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno menawarkan program kerja Kartu Jakarta Pintar Plus bagi warga kurang mampu. Selain itu, Anies Sandi juga berjanji akan membuka 200.000 lapangan pekerjaan bagi warga DKI. Pilkada adalah ajang para calon untuk adu ide, gagasan, dan kemampuan manajerial agar publik memiliki pilihan secara objektif. Bukan sekedar adu gengsi, apalagi adu sentimen negatif yang dapat mencederai demokrasi negeri. Selamat malam, Anda kembali bersua di Suara Rakyat. Saya Paramita Sumanti dan Effendi Ghazali. Seperti biasa, di hari Jumat kita bertemu lagi. Iya, tapi saya minggu ini... Kenapa sih kok sedih? Agak banyak diwarnai oleh tangis minggu ini. Kenapa Bang? Kenapa? Ini saya jadi ikut-ikutan sedih nih. Tergantung dari pasangan calonnya masing-masing. Pengaruhnya? Ada yang tampil di pengadilan lalu menangis. Nggak mungkin dong saya melakukan itu. Saudara-saudara saya dan keluarga saya saja seperti itu gitu ya. Itu salah satu. Ada lagi pasangan lain yang agak menangis karena dulu katanya waktu mau maju didorong dan dijanjikan banyak dana. Ternyata dananya nggak turun-turun. Ada lagi pasangan calon yang lain dibully. Lalu mulai saya nggak ikut debat aja kok dibully sih, katanya itu ada Baper ya, bawa ada yang perasaan lagi juga ya. begitu. Nah, para juru bicaranya ternyata mulai agak sedih juga. Karena? Sudah lama saya jadi juru bicara, kok pada nggak tahu sih programnya? Kira-kira seperti itu. Udah 2 bulan ya? Iya. 2 bulan masa kampanye, barangkali Iya, teman-teman iya. mahasiswa di sini juga jangan-jangan nih diantaranya belum ada yang tahu juga nih. Iya. Program-programnya dari 3 pasangan calonnya apa kira-kira? Betul. Nah ya, malam hari ini kita sudah ada narasumber kita. Ada dari, lengkap nih ya, Lengkap. dari tim ses pasangan calon 1, Dari sana 2, 3. urutannya ya? Iya. Ada Bang Nomor 1. Heriandri Lim dari tim ses Agus Silvi. Agus dan Silviana Murni. Kalau saya suka memanggilnya pasangan Ahai dan Ahai, Silvi. ya. Di yang tengah-tengah Gus Coy dari tim sesnya Ahok dan juga Jarot. Ya. Kemudian juga ada Halo juga. Bang Riza Patria dari tim ses Sandiaga Uno. Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Iya. Oh gini, kalau dia gini. Salam bersama ya, salam bersama. Sudah ada 2 bulan ya. 2 bulan masa kampanye. Tadi Bang Effendi agak-agak sedih. Banyak jangan-jangan yang masih belum tahu begitu kan. Saya ke pasangan nomor urut 1 dulu nih. Sudah 2 bulan sudah kemana aja nih? Pasti udah terjun ke lapangan-lapangan bertemu dengan masyarakat. Ya, dari 247 kelurahan Jakarta, hampir kita sudah menyapa dan memberikan sentuhan-sentuhan hati bahwa Agus Silvi bersedia maju dan siap untuk Jakarta. Sentuhan hati. Iya. Harus pakai hati begitu ya. Ya, karena untuk memenangkan pilkada ini adalah menyentuh dan menyapa hati masyarakat warga Jakarta. Oke. Itu juga jadi alasan ya kenapa nggak sempat ikut debat atau apa, karena lebih ingin menyapa dan menyentuh Ya, hati. benar. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya, Menyapa dan menyentuh jadwal hati. yang masuk dari masyarakat ke AHY itu Sudah sangat terlanjur banyak. banyak gitu, banyak. Dan kita lihat juga di daerah-daerah, distrik-distrik semua luar biasa ya sambutan dari masyarakat, terutama untuk AHY gitu. Iya. Karena kan juga AHY kan memang dia bekerja secara tulus dan dengan gembira dia menjalankannya. Program apa sih yang paling dimajukan begitu ketika bertemu dengan masyarakat? Yang pasti kan ketika kita maju ya, pasti masyarakat langsung nanya gitu, Mas bagaimana dengan BLS ya, bantuan langsung sementara yang 400.000. Ya kita jelaskan karena ternyata masyarakat di bawah itu nanya pertama kali BLS. ya pertama emang mensupport dan merestukan, kedua mereka menantikan gitu, apakah ada program-program
yang bisa berdampak bagi mereka gitu. Oke, itu salah satunya. Kalau Gus Coy dari Pak Ahok dengan Pak Jarot ini ketika bertemu dengan masyarakat, Misalnya nih, kalau ada bertemu di yang rumah, nanya lagi, nah, wow disapa, selamat datang Gus Coy dan tim gitu ya. Apa nih program buat kami semua, begitu kan di 247 kelurahan. Jawaban yang keluar pertama? Jawabannya sederhana, melanjutkan seluruh program yang sudah dijalankan. melanjutkan. Kemudian membuat program yang belum dibikin. Tapi saya kira nyaris semuanya sudah dilakukan, tinggal dilanjutkan. Dengan demikian mestinya masyarakat sudah tahu ya, karena hanya tinggal Iya, melanjutkan. Iya, seharusnya. Jadi selama sekian tahun itu kan sudah memberi kepada rakyat, bukan hanya berjanji. Sudah membuktikan di depan rakyat, tidak berjanji. Tidak hanya konsep, tidak hanya retorika, tapi sudah nyata. Oke. Oke. Gitu ya. Bang Riza, hanya janji Sama. saja. Ini contoh di kelurahan. Selamat datang tim, begini ya. Tim Apa nih salam programnya buat kami di kelurahan ini? Jadi program daripada Anies Sandi itu ini dua karakter yang berbeda. Satu fokus pada pendidikan, satu fokus pada ekonomi. Jadi secara umum konsep yang dibangun daripada Anies Sandi adalah membangun manusia atau membangun sumber daya manusia. Kita tidak ingin membangun Jakarta dengan beton-beton tinggi, bagian Anies, ya. Bagian tapi Sandi. justru membangun dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, usaha kerja. Ya, Anies konsentrasi pada pendidikan, sementara Sandi konsennya pada ekonomi, membuka lapangan usaha kerja, ya, kemudian wirausaha baru, mensinergikan generasi muda. Ya. Itu konsep utamanya sumber daya manusia. Kalau dilihat dari jawaban ketiga pasangan calonnya, harusnya ketika bertemu dengan masyarakat sudah tahu mestinya. Yakin nggak ya? sih masyarakat udah mulai tahu ya? program-program yang memang akan Tahu, disampaikan. karena Sandi itu sudah 1000 titik, 1 tahun dia keliling. Sudah 4 kali kelurahan berarti kalau sudah iya, betul. 247 ya. Ya, kan di kelurahan ada 10 Titik-titik RW, lain. Ya, jadi oke. beda-beda. Oke. Kita lihat hasil surveinya. Kalau tadi katakan hampir semuanya sepertinya sudah tahu, ini adalah hasil survei kita yang memang dirilis dari 400 responden dari Poltrek Indonesia. Pertanyaannya, apakah Anda mengetahui program ketiga pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta? 41,24% tahu, 48,7% tidak tahu, dan 10%-nya tidak menjawab. 48% tuh ya Bang Effendi Ghazali Iya, ya, yang iya. tidak mengetahui. Artinya cukup banyak juga. Ya ini mungkin ketika didatangin beberapa kali di beberapa titik, yang 48,7 ini bersembunyi di titik yang lain berarti. Bersembunyi di titik yang lain. Jadi kalau misalkan melihat ini hasil survei ini, Bang Heri gimana? 48,7% tidak tahu. Ya saya pikir wajar ya kalau bisa Jakarta. Pertama kan kalau bisanya yang tahu itu mungkin di 41% itu di televisi, media sosial maupun lainnya. Tetapi kan Jakarta kan kota metropolitan. Kita punya pekerja banyak gitu. Kalau bisa bekerja nggak mungkin dia bisa nonton, mungkin dari sosmed. Tapi juga kalau kerja baca-baca handphone juga kadang-kadang nggak Oke. etis gitu. Oke. Mungkin tugas kita nantinya tetap turun gitu. Nggak ada yang efektif dan benar-benar tulus selain menentu dan turun langsung ke bawah ketemu masyarakat. Tadi sempat disebut BLS tadi malah. BLS. ya. Ya, coba kita lihat hasil survei ini juga ada hubungannya. Ketika survei ini bertanya kepada responden, sebutkan program yang Anda ketahui dari pasangan Agus Silvi. Jawabannya adalah dana 1 miliar. Ini yang diketahui oleh Iya. para responden, begitu 15,55%. Kemudian ada juga bantuan 5 juta per tahun. Oh ini ya, ini yang Anda sebut sebagai 6,43%, bantuan. modal usaha 5,71%, dan lainnya tidak menjawab. Ada dana 1 miliar ternyata yang paling diketahui oleh masyarakat ketika terjun. Dana 1 miliar itu apa sih sebenarnya? Dana 1 miliar itu pagu untuk teritorial, maksudnya berregion rukun warga. RW? Dalam artian bukan struktur warganya ya, mau struktur kepemerintahan RT RW gitu, tetapi teritorialnya gitu. Untuk teritorial ini ada pagu sekitar maksimal 1 miliar. Teritorial Pak, mohon maaf nih biar agak jelas. Iya, nih. maksudnya RW kan RW. Saya pikir istilah-istilah tentara loh. Bukan, teritorial. maksudnya wilayah. Kan kalau Wilayah. iya, kalau dipetakan Wilayah. juga seperti itu. Oke, ditahan dulu. Dan Dan ini kan seperti di pemerintah pusat ada dana desa 1 miliar juga gitu. Oke. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Intinya 1 miliar itu untuk pemberdayaan wilayah RW, rukun wilayah gitu. Oke, Oh, ditahan. RW. Nanti kita elaborasi lebih lanjut ya. 1 miliar loh. Dana 1 miliar tadi. Ini mahasiswa kalau dapat sebagiannya aja udah lumayan lah ya. Tadi pasangan nomor 1. Ya. Nomor urut 2, kita lihat ini hasil survei. Sebutkan program yang Anda ketahui dari pasangan Basuki Jarot.
Kita lihat hasilnya apa yang kira-kira paling dikenal begitu ya, diketahui oleh masyarakat. KJP dan KJS Oh, ini 10 kartu Jakarta Pintar, dan kartu Jakarta Sehat Ya. 10,82%, MRT 8,15%, mengatasi banjir 7,31%, namun ada yang hampir 73,72% nih rata-ratanya bervariasi begitu ya menjawabnya ya. Itu dia KJP dan KJS. Kita coba lagi lihat yang tim ses atau pasangan calon nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, tapi Iya. angka tangannya 5. Ya. Apa yang Bersama paling maksudnya. diketahui? Oh benar, 20.000 lapangan pekerjaan. Betul, 20.000 apa 200.000? 200.000. 200.000 lapangan kerja baru Ada ya. KJP plus 5,29%, kemudian sembako murah 3,72%. Bang Riza dulu deh, tadi 20.000 lapangan kerja juga sempat disebutkan ya. Artinya memang ini yang paling digadang-gadang programnya yang diusung oleh pasangan. Jadi kalau kita lihat apa yang menimbulkan masalah di Jakarta, macet, kemudian banjir, kemudian pengangguran, itu pertama kan soal pendidikan, kualitas pendidikan. Jakarta memang di atas rata-rata dibandingin provinsi lain, tapi capaiannya belum seperti diharapkan kita bersama, harusnya dia lebih tinggi lagi. Kemudian kenapa perlu ada lapangan pekerjaan? Kita heran, Jakarta yang kaya, yang luar biasa, ibu kota, pendidikan tinggi, tapi banyak pengangguran. Bahkan pengangguran berbeda dengan di desa. Kalau desa itu pengangguran karena pendidikannya rendah, di Jakarta justru yang pendidikan tinggi masih banyak menganggur. Itu berarti belum ada link and match ya antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Makanya fokus daripada pasangan Tapi kami, sesuai ya urutan-urutan tadi, oke. Betul, betul. Oh, Jadi betul. fokus kita adalah pada diantaranya lapangan pekerjaan. Dengan orang dapat lapangan pekerjaan, dengan demikian maka dia akan sejahtera. Sejahtera kehidupannya, kebutuhannya terpenuhi, pendidikannya juga baik, maka kesehatannya juga dengan sendirinya akan baik. Nanti kita lihat ya. Nah, Apakah dari sini bisa menyelesaikan masalah-masalah macet, banjir, dan lain-lain. Nanti kita elaborasi apakah lapangan kerja plus, kartu Jakarta Sehat plus, dan semua yang lain-lain yang plus. Ya. Kita nanti akan mengulas lebih dalam Ya. ya program dari masing-masing calon, tapi nanti kita akan mulai dari pasangan nomor 1 dulu ya. Ya. Kami akan kembali pemirsa tetap bersama kami di Suara Rakyat. Ketika disebutkan dana bantuan 1 Oh miliar ini khusus ya mengenai pasangan Nomor Ahai dan Silvi, Silvi. Ya. 1 miliar per RW. Ada yang bilang kaget, ada yang bilang seneng juga, wah dapat 1 miliar begitu kan ya. Coba-coba kita tanya nih yang punya KTP DKI ya, kalau kamera menyorot nih yang punya KTP DKI ya, sebagian dari Anda punya KTP DKI. Terkejut nggak? 1 miliar, 1 RW, ada yang terkejut nggak? Kejut ya? Terkejut. Sama, senang apa gimana kalau dapat jadi RW tinggal dapat 1 miliar? Senang. Kalau jadi ketua RW senang nih. Ketua RW apa lagi ya? Warganya belum tentu. Mas Heri, ini 1 miliar ini dananya dari mana? Dananya dari APBD. Tapi saya mesti Cukup? jelaskan. Cukup. Kita berlimpah kok dananya. Cuma saya mau jelaskan tadi. Ya, pelan-pelan. Itu Ya. 1 miliar itu bukan buat ketua RW, tapi Bukan, yang bilang ini. Saya nggak. Ya makanya saya kasih tahu Saya aja buat gitu. uang ke masyarakat yang dipadu oleh mungkin yang jadi moderatornya ketua RW ya. Ya mungkin bisa, tetapi tetap kan di sana ada struktur manajemen estate ya berupa kelurahan gitu, Oke. Pak Lurah dan jajarannya gitu. Ya. Gua akan menjadi open, semuanya bisa memantau gitu. Oke, ini sama rata setiap RW apa 1 miliar untuk pagu, dan artian dia rata ya, rata dan artian nggak semua mesti 1 miliar. Ada daerah yang nggak butuh RW nggak butuh 1 miliar atau butuh ratusan juta, atau nggak butuh karena dia bisa mandiri dan sanggup warga-warganya, ya kita nggak kasih Ini gitu. bukan pencitraan atau PHP bukan ya? Tidak, ini konkret kok, konkret dan menyentuh gitu. Karena kan kalau berkaitan dengan RW adalah langsung ke bawah gitu. Oke, kita lihat dulu nih, kira-kira publik ini setuju atau tidak dengan Ya. program 1 miliar untuk RT RW? Jawabannya 63,76% setuju, Wih, tepuk tangan dong. Setuju. 20,78% tidak setuju, dan 15,46% Itu saya yakin. tidak menjawab. Uang Kalau pasti jadi 2 setuju. miliar lebih banyak lagi yang setuju. ya. Tapi, Pokoknya rakyat Tapi gini. urusan langsung Nah. uang pasti setuju. nah ini ada yang bilang bagi-bagi uang loh, Bang Heri. Ya, itu yang bagi-bagi uang kan dia nggak mau tahu program kita lebih jauh. Dia Oke. cuma hanya tahu 1 Ini miliar. kesempatan loh. dari Selesai. Andi Ya, untuk- makanya saya kebetulan senang Ah. banget ditanya Ya. gitu. 63% 7,6 survei itu artinya mereka membutuhkan gitu. Kalau bagi saya survei itu kan
bukannya report ya, tapi semacam kompas. Berarti track kita sudah benar, program itu sudah benar. Ternyata masyarakat menerima. Nah, itu 63,76. Masih ada 2 bulan, mungkin bisa 100% nanti gitu. Oke, 1 miliar ini untuk apa aja sih Misalnya misalkan? RW saya lah ya, Nah, saya di Kelurahan Pinang Ranti, Ah. ya. RW saya itu kemudian mendapat 1 miliar misalnya gitu ya. Lalu kami mengapain? Sebenarnya bukan mendapat, itu mulai dari bottom up gitu. Iya, betul. Kita punya sistem di APBD kita namanya Musyawarah Rencana Pembangunan. Musrenbang. Dimulai dari sana. Ya. Biasanya setiap RT ada rapat untuk musyawarah. Misalnya di RT saya gitu Ya, ya. dari pertama tingkat RT dulu. Ya. RT ngisi kebutuhannya apa di Mengusulkan regional. selokan yang di depan Kegiatannya apa itu aja? kenapa nggak pernah dibedah-bedah? Ya, tulis. Banjir terus. Tulis. Tulis. Naik ke RW, rapat RW. Rapat RW. Diakomodir semua, dilihat apa gini. Oh, ini masuk gitu. Total. Naik ke kelurahan. Ini umum. Kalau teman-teman yang tahu Nanti ya. Sebentar, menjalankan pengelolaan pemerintahan daerah yang benar, emang seperti itu. Kalau Mulai dari masing-masing situ. RT sudah mengusulkan 1 miliar, Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin gitu. Pokoknya kan Kena- RW per RW bukan RT gitu. Oke, tadi Tadi apa? Usul Per bisa RW. lebih. Per Iya, RW ya, ya? benar. Ya, kalau bisa dia butuh dan benar ya silakan. Karena Oke. kan naik dari RT ya pokoknya ke dari RT ke RW ya. RW dan seterusnya itu. Gus Coy saya tahu sudah langsung mau komentar. menjadikan Sebentar. APBD. Sebentar ya. tunggu Kita lihat. Gus Coy, kita Survei lihat dulu nih Gus. alasan setujunya ini kenapa kira-kira ya. Alasan setuju program 1M ternyata jawabannya rata-rata masyarakat memakmurkan masyarakat ya. 16,54%, membantu masyarakat 13,47%, dapat untuk pembangunan 11,13%. Boleh deh kasih ke Gus Coy deh. Kenapa? Ya. Ini Nggak udah seneng aja orang dapat 1 miliar, nggak 1 seneng miliar aja. loh, Gus Coy. Gimana Jadi sih? pertama karena nomenklatur yang disampaikan kepada publik itu kan langsung angka 1 miliar. Pastilah langsung setuju. Tapi mereka kan belum tahu kegunaannya apa. Sebetulnya dalam konteks ini tidak baru. Karena pemerintahan Ahok Jarot selama ini itu ada yang lebih segitu. Lebih dari 1 miliar. Lebih, ya, ada yang 3 miliar dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya RT bersama RW musyawarah. Kebutuhannya apa saja di list di situ. Kemudian disampaikan ke struktur lagi ke atasnya. Ke RW. Iya, kemudian disampaikan lagi ke atasnya lagi. Ke lurah. Iya, ke lurah. Kemudian disampaikan lagi ke kecamatan. Iya, kan? Kemudian kepada gubernur. Iya, benar. Nah, di situ kemudian diramu gubernur, kepala dinas, kemudian menjadi rancangan APBD pemerintah daerah Jadi ini atau bukan hal yang baru kabupaten. nih? Benar yang baru. Soal angkanya saja yang memukau orang. Oh. Nggak, karena satu angka langsung 1 miliar. Padahal selama ini kelurahan ya memang lewat kelurahan itu lebih ada yang 2 miliar, 3 miliar, bahkan ada yang 5 miliar. Tapi itu semua dibagi kepada RW-RW, kepada RT-RT. Mekanismenya seperti itu memang sudah kasih Silakan. Sudah tidak Kira-kira begitu. Bukan. Udah Yang lama baru ya. itu Luar adalah biasa. kita masuk ke pemberdayaan masyarakatnya gitu. Soal infrastruktur itu ada dinas terkait gitu. Enggak, ini semua dalam konteks kepentingan rakyat semua. Jadi rakyat Nggak itu apa-apa, maksudnya saya mengusulkan. menjelaskan program saya. Ya, ya, Kalau ya. pendapatnya kan silakan. Ya, ya. Misalkan berpendapat juga gitu. Ya, jadi supaya tidak merasa baru bahwa itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah lama. Nggak masalah baru Jadi atau lama, RT RW tetapi itu program kita semua gitu. aspek kehidupan itu Kalau diusulkan. sedikit ya, ini kan sudah. Yang membuat program Anda tuh plus-plus apa? Plus itu langsung ke bawah. Selama ini Mulut Sembang itu banyak ke atas hilang semua. Gitu. Jadi ini langsung drop di bisa awal. dipastikan masyarakat merasakan. Harus. Oh, tidak potong Karena- kompas ke atas. Tidak, uang rakyat APBD harus untuk rakyat dan berguna untuk rakyat, manfaat untuk rakyat, akhirnya semuanya sejahtera. Kalau ada pertanyaan kritis nih, sorry ya, Heri Andi ya, supaya tajam. Dulu bisa 2 sampai 3 miliar, sekarang malah dikurangi jadi 1 miliar. Gimana sih Pak, misalnya gitu ya? Ya dulu saya mana tahu isinya seperti apa kan. Nah, maksudnya apakah naik turun ya berupa efektif atau nggak efektif? Nggak tahu karena ini kan namanya efektivitas yang kita tuju. Tadi kan. yang saya maksud, jangan PHP atau pencitraan angka 1 miliar. Oh, ini PHP. Jadi nggak mungkin. Itu. PHP aja Bukan nggak mungkin. Ini udah Jadi PHP itu artinya pemberi harapan program. Betul. Ya. Kita positive thinking ya. Jadi di seluruh Indonesia udah jadi protap itu tadi yang namanya RT RW itu udah sampai ke gubernur udah jadi protap itu sudah hal yang baru. Yang baru ini kan penyebutan angkanya. Tapi angka itu kecil buat satu kelurahan karena Jakarta ini 72 triliun tiap tahun naik. Jadi kalau dibagi itu kecil angka itu. Berapa?
70,4 triliun. Iya, jadi tiap tahun naik. Nah, Jadi kalau Anies Sandi itu konsepnya bukan membagi-bagi uang, udah nggak zaman itu BLT, apa namanya, tunai begitu nggak zaman. Nanti itu ada segmennya ya. Iya. Kalau boleh, kalau boleh nggak ini nih. Mengkritisi ini ya. Ya, Iya. kalau boleh sedikit aja nih. Ada, Ada menarik. bagiannya Katanya dulu memang ke bawah juga. Tapi ke atasnya, hati-hati loh, tadi katanya hilang semua. Saya jangan Ini bukan yang hilang semua, jangan ada hilang sebagian semua. Hilang sebagian barangkali ya, jangan iya. semua loh. Ayo, ayo. Ini yang perlu dikomentari. Ya, ini dulu, Riza. Iya, jadi Hilang sebagian. Iya, tadi kan Iya, tadi- setuju artinya nih. apanya Hilang sebagian. hilang sebagian loh, banyak hilangnya bukan sebagian. Jadi justru konsep kita itu kan kalau kita pemberdayaan sekarang itu nggak zamannya lagi top down, harus bottom up. Oke, kalau gitu loh. boleh. Gus Coy, Iya. hilang, Gus Coy banyak hilang. Saya kira perlu data mana yang hilang. Jadi semua aspirasi yang kemudian diputuskan bersama itu semua tersistem, bisa dikontrol. Adapun tidak semua misalnya belum diakomodasi, ini persoalan prioritas. Itu, nah prioritas itu juga tidak bisa hanya diputuskan oleh bupati, oleh gubernur atau oleh kepala dinas, tetapi juga bersama-sama ketika diputuskan di dalam ya. Selain itu kan ketika dibawa ke DPR kan diputuskan bersama DPR. Ketika DPR misalnya mengatakan ini kayaknya belum prioritas sekarang ini, karena DPR punya mau juga, ini aspirasi ini kok belum ditampung misalnya begitu kan. Ini aspirasi dari DPR ketika reses ini kan juga harus ditampung. Sementara uangnya sekian untuk ini masih kurang misalnya begitu. Jadi ini bukan soal hilang, tapi soal prioritas, dan prioritas itu menjadi relatif. Ketika pasangan yang satu, pasangan yang tiga, oh prioritasnya ini, Ahok, Jarot, prioritasnya ini bisa beda. Tetapi bahwa intinya semua masyarakat membutuhkan hal yang sama. Kita punya hasil survei yang barangkali juga bisa mewakili suara Gus Coy dan juga Bang Riza begitu. Alasan tidak setuju program 1 miliar ini, ada boros APBD 13,18%, tidak logis 9,78%, kemudian sumber dananya tidak jelas 8,43%. Tidak logis, sumber dana tidak jelas, dan boros APBD. Mas Heri, bisa dikomentari barangkali? Untuk memberikan penjelasan nih Ya. kepada publik yang mungkin salah memahami. Saya pikir Boros- kalau kita per batang ya. Kalau boros APBD 13,8%, saya pikir itu kan bagi orang yang kurang begitu mengelaborasi program itu. Ya. Kalau bisa ngomong boros, kalau bisa bermanfaat dan efektif, borosnya di mana gitu. Tidak logis? Kalau tidak logis, tidak mungkin, karena itu emang langsung buat rakyat gitu. Oh, oke, baik. Pasangan nomor 1, pasangan calon 1 sudah. Iya. Selanjutnya Tapi saya kita- biar bagaimanapun dia dengan susah payah menjelaskan soal dana 1 miliar ini, tapi saya kalau melihat pasangan Ahai berjalan bergandengan dengan Anissa Pohan saja, saya udah puas lah. Kalau gitu, ya. Oke, Terhibur saya, terhibur ya. selanjutnya nih Bang, kita akan Oh elaborasi. iya, Gus Coy. Giliran pasangan Pasangan calon nomor Baja. 2. Baja. Ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tadi di awal ketika kita bertanya dengan tim ses nomor urut 2, apa program yang akan diunggulkan? Ya. Jawabannya tadi adalah semua program, Ya. karena melanjutkan. Ini melanjutkan programnya apa saja Gus Coy? Termasuk juga reklamasi? Wah ini sensitif nih. Loh, Hati-hati, enggak, hati-hati. Bang. Enggak. Kenapa reklamasi? Karena sudah dirilis juga kan? Oh karena didaftarkan da- pada visi dan misi yang di ada di KPUD. KPU. Tadi saya pikir mentang-mentang nama pasangan ini Baja, lalu Langsung identik ya? dengan pembangunan reklamasi. Jangan. Enggak, Baja. karena ini memang sudah tercatat. Ada iya. dirilisnya KPUD kayak Baja kan jadi banyak baja terus pembangunan reklamasi. Enggak ya. Gimana, Gus Ya, Coy? saya kira melanjutkan program yang harus dilanjutkan adalah hal yang banyak hal yang mendasar. Reformasi birokrasi itu belum selesai. Itu salah satu kunci bagaimana pemerintah ini bersih dari KKN, korupsi, kolusi. Karena sumber malapetaka bangsa ini ada pada situ. Beban negara bangsa dalam konteks pembangunan adalah mental birokrasi. Birokrasi yang tidak melayani, yang tidak efektif, birokrasi yang yang santai-santai saja. Nah, ini juga terus-menerus akan dilanjutkan. Dan ini sekarang sudah mulai, sudah ada progres dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau yang lain kan akan. Kalau ini kan ada progres dibanding dengan pemerintahan sebelumnya.
Kemudian banjir. Banjir ada progres. Sebelumnya begitu luar biasa banjir Jakarta. Pemerintahan Baja ada progres, banjir makin berkurang. Macet, sebelumnya juga begitu. Sudah dimulai, macet itu makin berkurang. Bagaimana? Begitu kan? Kemudian bagaimana pemerintahan yang transparan, semua rakyat bisa melihat, mulai dari atas sampai bawah itu tahu. Ada sistem aplikasi Klo misalnya begitu kan. Itu semua kejadian-kejadian yang ada di bawah bisa langsung dikirim kan. Ini juga sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru. Jadi ini kalau selain orang- itu juga pendidikan, misalnya tadi disebut pendidikan, iya Plus. di pemerintahan ini juga pendidikan dilanjutkan. Selama ini pendidikan itu bukan hanya gurunya yang memperoleh insentif tambahan, juga pendidikan agama, Itu- pondok pesantren, ya kan, masjid, musola, semua banyak dapat insentif. Bahkan ada yang diumrohkan. Ini semua akan dilanjutkan. Jadi sifatnya melanjutkan. Gus Coy, macet, banjir, program-programnya akan terus Bukan dilanjutkan. berkurang, itu bertambah loh datanya. Nah, tapi Yang mana yang? yang Ini mana? macet Nanti, sama. nanti, sabar. Bentar. Macet, banjir tadi kan. Nah, salah satu programnya ini reklamasi belum juga selesai. dilanjutkan. Belum selesai, orang belum masih selesai progres. kok, baru Kalau lagi. reklamasi sudah selesai. Nah, selesai belum? Gimana reklamasi? Ya, ini khusus reklamasi. Begini, memang soal ini sensitif, tetapi begini, hukum alam, wilayah darat ini tidak bertambah, tapi manusia bertambah. Ketika manusia bertambah, apa yang kita lakukan? Pembangunan yang kita tambah apa? Bersifat ke atas. Tetapi ada juga alam yang lain yang bisa untuk menambah daratan. Ya, Reklamasi. tidak bisa tidak reklamasi. Nah, yang penting di sini ada rasionalisasinya. Nah, menurut saya pemerintah daerah melakukan reklamasi, saya kira sudah dilihat dari berbagai dimensinya, berbagai aspeknya, dan kebutuhan mendesak sebagai ibu kota yang dari daerah-daerah lain masuk ke sini semua, tetapi wilayahnya hanya itu saja. Ya. Selain pembangunan gedung misalnya bersifat ke atas, perumahan-perumahan yang bersifat ke atas, ya jalan kedua adalah reklamasi. Jadi nanti yang datang dari mana-mana masuknya ke sana. Jadi kalau orang Jakarta Enggak. yang bilang gitu. Ini memang harus ada kebijakan yang fundamental ya, yang Makanya fundamental. karena banyak salahnya harus dihentikan. Sebentar, sebentar. Satu-satu. Kita tanya satu. Kalau pasangan nomor 1, Ahai Silvi, setuju tidak reklamasi Sikapnya ini gimana? dilanjutkan atau bagaimana? Ya reklamasi kan 21 pulau jadi. Ya, kita kan lihat gitu. Kita lihat kan masih ada 17 pulau. Iya. Kalau bagus ya kita akan lihat. Kalau jelek kita akan lihat juga. Iya. Semua masih Ini kurang lebih sama lah. berjalan. Jawabannya bagus. Bagus ya. Ini kayaknya berteman khusus yang buat ini. Berteman nggak teman ya tetap kita harus evaluasi Oke, ulang. iya. gitu. Harus evaluasi. Kalau Ada Anissa sumber yang sama ternyata. Jangan suka begitu. Jangan suka Seperti begitu. Sumber pemasukan, enggak ide-ide dari gagasan. Oh, ide, Ya, ide, gagasan. gagasan. Kan boleh ide Sumber-sumber itu maksudnya narasumber. ide dan gagasan. Jadi kami ini kenapa programnya justru menghentikan reklamasi? Oh, akan dihentikan? Oh, dihentikan. Pertama, program ini ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Oke. Coba kita lihat promosinya bukan di TV One atau di TV-TV Indonesia. Justru jauh bener TV-nya di negara lain itu. Waduh, berapa Ya, jam karena itu? jauh saya nggak lihat ya, karena jauh ya. Jadi di negara lain promosinya, ya kan? Iya. Yang beli juga warga negara Tapi dihentikan ya? lain. Ya, Dihentikan. makanya kita hentikan. Kita hentikan sementara ya, ini kita lihat nih. Karena kita lihat dulu hasil survei. survei ya. Setuju apa tidak dengan program reklamasi pasangan Basuki Jarot yang akan dilanjutkan? 24,81% setuju, 36,97% tidak setuju, dan sisanya tidak menjawab. Nah, ini tanda-tanda nih Sandi menang nih. Nah, ini tunggu, sebentar, ini tidak setuju. Kita lihat dulu, kenapa ada alasan yang tidak setuju program. Oh, nanti alasan setuju dulu. Alasan setuju dulu. Ya. Karena Gus Coy, ini alasan yang setuju, Gus. hasilnya nyata, Ya. kemudian atasi banjir, meningkatkan PAD juga. Ini alasan setuju kenapa program reklamasi ini harus dilanjutkan. Gus Coy, alasan setuju program reklamasi hasilnya nyata, mengatasi banjir, meningkatkan PAD. Tapi kalau tadi Bang Riza bilang bukan untuk Jakarta. Ya kan gitu ya Bang ya? Bukan untuk masyarakat Jakarta. Bukan untuk masyarakat Jakarta salah Bahkan satu. masyarakat terpinggirkan, lingkungan rusak, masyarakat pesisir Tapi itu terpinggirkan. hasilnya nyata.
Ada hasilnya nyata di Jadi situ. Ya hasilnya nyata, pasir masuk semua nyata pasir tuh. Jadi gini, kalau bukan untuk warga Jakarta itu dicek dulu, mereka itu penduduk mana. Ya itu perlu dicek. Jadi, Tapi kalau iklan nggak benar Gus Coy. Hah? Iklan yang dipasang di negara lain nggak benar. ya itu saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Udah ada tuh di YouTube. Enggak, saya juga sama-sama nggak tahu. Gus Coy, lanjutkan Gus. Ya pura-pura nggak tahu boleh lah. Sama-sama nggak tahu. Tapi kalau tidak untuk warga Jakarta, ya kita juga perlu ingatkan. Iya. Yang membangun ini pemerintah daerah juga kita ingatkan. Ini kebutuhan siapa? Mudah-mudahan ini Harusnya tetap kembali ke semua kebutuhan warga Jakarta, begitu kan? Kemudian warga Indonesia yang memang ingin tinggal di situ itu juga punya hak yang sama. Akan Ya. selalu diingatkan loh ya, Ya, oleh juru bicara dan tim diingatkan, sukses. ya. Nah, lainnya misalnya tidak menjawab 72, mungkin tidak mengerti, mungkin belum tahu Mungkin kegunaannya. tidak setuju juga itu. Mungkin juga. Ya boleh aja, boleh. Tetapi bahwa ada satu fakta dan ini tugas pemimpin untuk menjelaskan bahwa memimpin negara, memimpin suatu bangsa itu memang dibutuhkan penjelasan-penjelasan karena kadang rakyat tidak semua berpikiran global, berpikiran makro, berpikiran yang komprehensif, kan tidak seperti itu. Nah, Gus Coy, kalau sudah 5 tahun ya, misalnya dilanjutkan lagi nih, salam 2 jari, 2 periode. Sesudah 5 tahun, nanti seperti apa kita dengan reklamasi itu? Seperti apa kira-kira bayangannya? Singapura, Dubai, atau apa? Ya, saya kira Jakarta ingin menjadi sebuah ibu kota yang memiliki dimensi internasional. Jadi wajah internasionalnya tidak kalah dengan Tokyo, tidak kalah dengan Singapura, tidak kalah dengan, kalau Dubai bukan kita ini ya. Jadi kita mengubah sebut, wajah kan? Jakarta Iya, begitu ya. tapi Anda nih nggak setuju nih kalau Jakarta wajahnya agak mirip Tokyo. ya. Bukan Wajah beda. nasional memang membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Juga memiliki wajah regional di mana kearifan lokal tetap memperoleh tempat, memperoleh porsinya dan Tapi seterusnya. setuju kali lokal, tapi faktanya nggak ini, begitu. ya, ini kan lagi dalam proses perjuangan. Iya. Jangan dianggap perjuangan hanya 5 tahun atau 3 tahun itu dianggap sesuatu yang harus sempurna, itu tidak mungkin. Karena itu ditambah 5 tahun Karena lagi itu ya, Gus. ditambah lagi 5 tahun lagi, kan begitu. Tapi reklamasinya harus lebih dihentikan khusus dulu. Lagi, lebih khusus lagi adalah Jakarta sebagai wajah nasional di mana Indonesia ini nasional ini mayoritas Muslim, juga tetap mempertahankan, memperhatikan, mencirikan, menampilkan karakter manusia Indonesia, manusia modern, manusia metropolitan yang religius. Tapi dari Religius, supermarket nggak ada masjid tuh. religius, ya, yang moderat, yang kompatibel dengan demokrasi, hak asasi, modernisasi. Iya. Bukan yang ekstremis, bukan yang radikal, bukan Boleh yang dong, tepuk tangan anti-syarat. dong, ya. Saya kira begitu. Reza, silakan, Bang Antara Reza. yang disampaikan Gus Coy tadi bagus, Iya. tapi sayang faktanya justru sebaliknya. Loh, ini dalam perjuangan terus. ini mau Dari mana faktanya? Contoh tadi reklamasi Gus Coy, betul untuk masyarakat Jakarta, Indonesia itu harapan. Tapi faktanya kan yang beli orang luar, dijual orang luar, nggak ada orang kita yang beli. Jangan karena perlu orang dicek, Tasik, perlu dicek. jangan Iya, karena iya, orang Tasik, orang Papua, orang Jakarta aja hampir nggak ada. Bentar, biasa selalu ya. Iya, iya. Itu satu. Yang kedua tadi kan saya bilang ini Ada kan waktu, Heri. tidak ada kearifan lokal di situ, masyarakat di situ ya. Tidak lagi bisa jadi nelayan, pesisir, tidak lingkungannya rusak. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara maju, reklamasi itu bukan barang haram, tapi proses caranya harus baik ya. Merelokasi kerumbuk karang itu juga ada caranya dan lain sebagainya. Itu ada proses. Saya bertanya banyak dengan ahli-ahli biologi, ekologi dan lainnya. Kita lihat ya, Itu sekarang ada hasil ada surveinya, cara yang Reza, baik ya. Silakan. Alasan tidak setuju ya, kenapa program reklamasi dilanjutkan? Tadi jawabannya bersama dengan pendapat dari Bang Riza, tidak pro nelayan. 17,9% berpihak ke WNA, Nah, 11,84%, Semua kemudian benar itu. merusak lingkungan, 9,09%. Padahal bukan saya yang bikin tuh survei. Ya enggak. Tapi Ini tadi poll tracking ya. Bang Riza mengubah wajah Jakarta, nanti wajah Jakarta ini jadi berubah ketika reklamasi. Bisa jadi kayak Tokyo, Singapura. Nah, jadi begini ya, beda negara Indonesia negara lain.
negara lain itu yang kita lihat kan fisiknya memang maju berkembang. Tapi mereka didahului dengan sumber daya manusianya yang maju. Nah, kita ini sebaliknya, bukan sumber daya manusianya yang diperbaiki, akhlaknya, pendidikannya, Ini saya tahu nih, ini kesehatannya. akan masuk ke programnya dia nih. Tapi justru bangunan beton-betonnya yang lebih miris lagi merusak lingkungan, orang luar lagi yang tinggal di situ. Kasih kesempatan sedikit dulu, ya. Mas. Gimana tadi? Waduh, Yang masih akhirnya. mau evaluasi Enggak, nggak? kalau Masih bagi evaluasi Agus, benerin. ya, tentang reklamasi, Ya. apapun hasil dari reklamasi itu harus bermanfaat buat semua rakyat Jakarta. Terutama partisipasi warga Jakarta harus ada di proyek-proyek yang reklamasi itu, tapi tetap harus kita evaluasi. Kalau bisa ternyata nggak bermanfaat buat warga Jakarta secara keseluruhan, stop. Tapi kalau bermanfaat, kita akan jalan. Nanti kan kita evaluasi. Ini 50-50. Kalau dilihat hasilnya phone a friend lah. kurang lebih gitu ya, nanti kira-kira Intinya seperti kita apa. mau libatin semua warga Jakarta. Sumbernya sama tadi. Oke, kita nanti akan masuk ya ke Khusus program. yang ini ya, ke program yang begini ya. Hah? Nanti boleh dilanjutkan. Nanti deh, nanti kita kasih Oke, kesempatan. Gus, ya. Nyelanya Kita boleh mau gini nanti. dulu nih Gus ya. Ya. Kami kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Suara Rakyat. Sandi Silvi. Di awal tadi, hasil survei ketika ditanya program dari pasangan calon nomor 3, Nomor 3 ya. yang paling keluar pertama adalah KJP dan KJS. Barangkali sudah tidak asing ya, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Cuman bedanya ada plusnya nih. Biasanya ada dua kemungkinan nih plus. Kalau memang plus itu yang sebelumnya sudah bagus, ditambah masih ada yang kurang. Yang kita ingat plus-plus itu apa? Biasanya ada sekolah plus ya. Nah, Ya kan? Sekolah plus ada. Awas lu jangan berpikiran yang lain-lain. Terus martabak plus juga ada. Plus rasanya keju, macam-macam ya. plus coklat. Plus coklat. Ya, Nah, ini saya nggak lanjutin, Nah, KJP, KJS plus. Yang plusnya ini apa? Ya tadi kan selain KJP, KJS Plus, tadi kan lapangan kerja, pendidikan dan hentikan reklamasi. Jadi plus ini begini, jadi kita ini bukan menjadi pemimpin yang asal beda, atau menyalahkan program yang lama. Jadi kami juga mengapresiasi. Senang. Enggak, kita pemimpin harus begitu. Iya. Kalau ada program sebelum yang baik, Diapresiasi. kita apresiasi. Diakui memang baik. Yang baik, yang kurang kita tingkatkan. Dari yang baik ini kita tingkatkan lagi, makanya kita sebut plus. Apa plus? Cakupannya lebih luas. Apa yang kurangnya? Ya tadinya kan umpamanya sekarang dari tingkat 6 tahun sampai 21 tahun. Kemudian juga nggak pendidikan reguler tapi madrasah sampai aliyah. Sampai paket A, paket B, paket C, bahkan kejuruan termasuk keterampilan, kursus kita perhatikan. Intinya kan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Itu plus kita. Juga mekanisme aplikasi dan transparansi, juga kesehatan seperti itu. Sekarang ada KJS tapi masih banyak yang tidak mendapatkan kamar dan lain-lain, susah berobatnya. Nah inilah yang kita kembangkan juga sampai ruang-ruang lingkupnya. Bahkan sampai guru ngaji kita perhatikan, umpamanya guru-guru lainnya. Jadi itu plusnya ruang lingkupnya kita perhatikan, cakupannya lebih luas, juga kualitasnya kita tingkatkan. Itu juga. Tapi yang paling penting tadi sebetulnya kita lebih mengedepankan selain pendidikan tadi adalah meningkatkan membuka lapangan pekerja dengan cara apa? Kita jangan mendidik warga negara ini jadi pegawai, harus jadi wirausaha. Dia supaya menjadi entrepreneurship yang baik, membuka lapangan pekerjaan. Dan ini udah dibuktikan oleh Sandi sebagai wirausaha yang sukses, yang berhasil, mulai dari nol, bukan pengusaha yang mewarisi orang tua yang konglomerat, bukan, tapi justru dari pendidikan yang Khusus luar biasa, Ya. berwirausaha dan sukses. Khusus untuk KJP Plus, kita punya hasil surveinya. Oke. Apakah Anda setuju dengan program KJP Plus dari pasangan Anies Sandi? Jawabannya adalah, kita lihat, setuju 79,27%, Oh, setuju. 6,22% tidak setuju, dan 14,51% tidak menjawab. Kenapa alasannya setuju program KJP Plus? Hasilnya adalah ini dia, bantu masyarakat 27,09%, pendidikan lebih baik nantinya 10,84%, tepat sasaran 6,75%. Ke Gus Coy dulu barangkali ya, yang memang sudah ada Ini dulu. ada plusnya Gus, dari yang Programnya sudah lama Gus. baik, tapi masih ada yang kurang. Ya, terima kasih Mas.
Patria mengakui keberhasilan Baja. Ya. Ya, saya kira ini objektif. Jadi itu kepemimpinan yang jujur dan seperti yang dikatakan oleh Mas Anies itu ikhlas dan jujur. Mengakui sebelumnya itu juga membutuhkan keikhlasan. Ya, ya. Pertanyaannya kenapa harus dikasih plus? Nah, karena memang sebelumnya sudah ada, semua aspek kehidupan ini sudah disentuh oleh pemerintahan Baja ini. Nah, kemudian ditambah plus itu ya kita juga setuju, bagus. Memang harus begitu. Nanti kalau pemerintahan Baja ini terpilih, juga akan bisa melakukan selanjutnya lagi plus. Jadi yang sudah ada dipluskan lagi, pluskan lagi. Yang sudah iblat plus gitu. Jadi itu jadi soal yang plus ya, jadi plus, soal yang istilah. sudah plus jadi plus. Itu Triple ada plus. mengandung istilah dan mengandung semangat Oke. dan mengandung pengakuan juga, kejujuran juga. Jadi saya terima kasih. Oke, Heri Andi, ya. Ya kita juga ada program KJP, cuma secara spesifik kita akan mempermudah dalam artian tarikan penggunaannya itu untuk biaya hidup murid itu. Juga kita akan tambahkan anggaran KJP-nya sesuai dengan perhitungan-perhitungan per tahun biaya-biaya yang mungkin cukup untuk murid agar bisa Kalau belajar orang dengan tanya, tenang. Heri Itu Andi. sama plus juga. Ya, makanya kita nggak punya nama plus. Kalau orang nanya, apa bedanya sama yang Iya. plus? Ya pada intinya kita Sama. hampir sama gitu. Intinya kita mau anak murid kita belajar dengan tenang, semua biayanya tercover dan menghasilkan. Jadi ini warga yang programnya baik. dia plus tenang, kurang lebih begitu. Plus tapi tenang ya. Iya. Oke, baik. Tadi kita sudah keluarkan hasil surveinya, kenapa alasannya setuju. Nah, bagaimana yang tidak setuju? Kita punya jawabannya pemirsa. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Baik, kita langsung keluarkan hasil survei alasan tidak setuju program KJP Plus apa? Ya. Nah, ini boros APBD 6,06%, kurang efektif 4,04%, banyak kendala 2,68% dan tidak menjawab. Mas Riza, tanggapan Melihat dari Anda? angka-angka ini berarti Ya. Sebetulnya lebih banyak yang tidak tahu ya. Ya, Karena- jadi kalau melihat ya. angka-angka ini dibandingkan tadi yang tidak setuju dengan 1 miliar dengan program Ini lebih kecil. Ahok, ini kecil. Ya. Itu artinya masyarakat sebetulnya mendukung program ini. Ya. Kalau kita ingin lebih teliti terhadap angka-angka. Kalau di bidang APBD boros ya saya kira nggak boros. Ini kan cuma kan yang namanya yang mengisi kuesioner itu kan ada pilihan dia, ya udahlah daripada nggak ngisi Kalau kan, boleh diisi secara umum sedikit-sedikit itu. Bang Gejaz, secara umum ya, Ya. itu mengingatkan kepada masyarakat program apa lagi yang betul-betul mereka perlu hafal kalau mau mengingat. Di kepala langsung ya, mengingat Iya, pasangan pokoknya nomor kalau 3. mengingat Anies Sandi itu yang paling penting yang harus diingat itu adalah memanusiakan manusia atau masyarakat Jakarta dengan cara pendidikan, kesehatan, membuka lapangan kerja dan jangan lupa pokoknya ini satu-satunya calon yang berani mengatakan stop reklamasi yang tidak berpihak bagi warga Jakarta. Gus Coy. Gus Coy, silakan. Ya, jadi program Baja melanjutkan semua program yang dibutuhkan oleh rakyat dan sekarang sudah ada progres, kepemimpinannya terbukti, kerja keras, serius, ya. Tidak ada KKN, korupsi terkurangi, kolusi terkurangi, sistem terbangun. Nah, pikiran-pikiran dari calon lain yang bagus-bagus, plus-plus tadi itu kita ambil. Misalnya untuk membangun entrepreneur, kita ambil yang bagus. Nanti kalau perlu misalnya ternyata selama ini kurang terbagi 1 miliar setiap RT, bahkan kalau perlu nanti RT-nya kita kasih 1 miliar. Nah nanti Jadi kita bukan lihat- RW lagi, RT. Oh, iya, RT. Wow. Nanti kita lihat regulasinya, kita Iya, iya. lihat kapasitas. Iya. Bagaimana mereka, jangan sampai kita kasih uang banyak nanti semua masuk penjara. Oh. RT, RW itu kan bisa gawat. Ya. Oke. Nah ini semuanya kita tampung, kita ambil pikiran-pikiran bagus untuk melanjutkan kepemimpinan Baja 5 tahun yang akan datang. Iya, sekarang Heri Andi ya. Ini Ya. yang paling Heri. muda. Tepuk tangan dulu dong. Boleh yang muda-muda ya, silakan. Ya, bagi Agus Silvi, membangun Jakarta itu adalah membangun manusia juga gitu, selain pembangunan fisik. Kita akan membuat rakyat Jakarta lebih bermartabat, lebih bineka, menghargai sesama, dan bahagia selalu. Bagi Agus Silvi, Jakarta adalah untuk rakyat.
Jadi mari kita satukan Jakarta. Oke, kalau boleh disimpulkan, kalau tadi saya mulai dengan masyarakat menangis, enggak ya, masih ada waktu 2 bulan sampai 15 Februari untuk memahami, jangan menangis dulu. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan ya, apapun hasilnya besok, kita tidak akan menangis karena PSSI sudah sampai ke final AFF. Luar biasa loh. jangan lupa. Apapun hasilnya besok loh, Ya. nggak menangis, itu sudah terbaik. Ya, semoga malam ini nih ini bisa mencerahkan para masyarakat Jakarta tentunya yang masih belum mengetahui program-programnya. Jangan lagi ragu ya, jangan lagi Ikutin bilang nggak terus, tahu ya. ikutin terus ya. Itu dia tadi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di Suara Rakyat malam hari ini. Jangan lupa saat lagi Anda harus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama Balkis Manisang. Kami pamit, Paramita Sumantri, Effendi Ghazali. Kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa. Siap, siap.